main-main di wajahnya jika kamu tidak menggunakan teknik tertinggi. Supreme biasa tidak lebih dari lawan yang kalah di mataku. Aku tidak terlalu terkejut mengalahkan Meteor Supreme. Ya, kalian dihitung sebagai satu. Kalian saja makhluk-makhluk agung ini. Yelang menunjuk lebih dari 10 makhluk agung yang muncul dari faksi radikal dan berkata provokatif. Tanpa menggunakan hukum tertinggi. Kita akan bertarung dengan kekuatan yang setara, sepenuhnya mengandalkan kemauan dan keterampilan bertarung pribadi. Aku berjanji akan memberitahumu mengapa bunga-bunga itu begitu merah. Ketika pemimpin tertinggi radikal mendengar ini, mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah begitu percaya diri. Dari mana Yelang mendapatkan kepercayaan diri? Mungkinkah kematian ketiga raksasa itu terkait dengannya? Mustahil, kematian Juling dan yang lainnya jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang seperti Yelang di alam langit. Orang ini mungkin mendapat kesempatan besar di area terlarang. Dia mungkin telah membunuh rekan takdirnya dan kekuatan tempurnya telah meroket, cukup untuk menyaingi dewa domain teratas. Dia berpikir bahwa selama Yang Maha Kuasa tidak menggunakan hukum tertinggi, dia dapat menekannya. Radikal tertinggi masih ragu-ragu. Meteor tertinggi berteriak dengan marah kepada Tian Ren Tiejuan. Meteoram bersedia menerima tantangan Yelang. Saya tidak akan menggunakan hukum tertinggi dalam pertempuran ini. Hidup dan mati adalah risiko Anda sendiri. Dia menolehkan kepalanya dan melihat ke arah kelompok makhluk tertinggi. Tanpa rumor apapun, dia berkata dengan suara dingin. Kamu bahkan tidak berani menerima tantangan dari alam langit. Apakah kamu sampah? Dalam pertempuran ini, dia bisa merenggut nyawa Yelang. Namun, dengan Supreme Lord yang bertanggung jawab, dia duduk dengan kokoh di Diao Yutai. Bahkan jika kamu dikalahkan, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Kenapa dia tidak berani menerima taruhan yang menguntungkannya ini? Di sini ada gulungan besi surga dan kehendak surga yang berkuasa. Selama Yelang menerima taruhan itu, dia akan mengalahkan Yelang berkeping-keping di depan umum. Tidak ada yang berani mengatakan tidak sepatah kata pun kepada pemimpin tertinggi dari fraksi konservatif. Yelang, kamu tidak boleh begitu ceroboh. Meteor Supreme bukanlah karakter yang sederhana. Selama jalan Supreme-nya tidak runtuh, dia akan tak terkalahkan. Jika dia tidak menggunakan metode tertinggi, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan dewa domain teratas. Lord Liang dan yang lainnya mengirimkan peringatan melalui transmisi suara. 3 Yang Maha Kuasa. Fei Yan dan Supreme Wu yang telah muncul di area terlarang sebelumnya dan menyaksikan perilaku abnormal Yelang yang menyerang Supreme Wu memiliki keraguan di hati mereka. Pada hari itu, Yelang mampu mengalahkan Supreme dengan bantuan kehendak leluhur pedang. Pada analisis terakhir, semua ini karena kekuatan besar dari leluhur pedang. Tapi sekarang, leluhur pedang telah jatuh dan kehendaknya secara alami telah musnah dan tidak dapat lagi dimobilisasi. Bagaimana mungkin Yelang melakukan hal yang begitu? Mungkinkah orang ini memiliki kartu truf lain? Kamu sendiri tidak layak mendapatkan perhatianku. Apakah kamu tidak akan ikut bertempur? Mata Yelang menyapu wajah para pemimpin tertinggi yang radikal. Karena kamu bertanya, sesuai keinginanmu. Itian Luo Supreme bersedia bersumpah demi kehendak para dewa bahwa aku akan melawan Yelang sampai mati tanpa menggunakan hukum tertinggi. Hidup dan mati adalah tanggung jawabku sendiri. Aku. Beberapa makhluk tertinggi secara berurutan semuanya menghadapi kehendak surga dengan tenang. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yelang. Yang penting adalah tidak menggunakan hukum tertinggi tidak berarti jalan tertinggi tidak ada. Selama jalan agung ada, mereka akan abadi selama itu tidak runtuh. Duduk dengan teguh di dalam tenda, apa yang perlu ditakutkan? Yelang. Mu Yuyan cemas dan sangat khawatir. Aku tidak ingin pertemuan pertama menjadi momen yang begitu berbahaya. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk mengingatkannya, Lin Youchu meraihnya. Oke, Yuyan, jangan khawatir. Di mana kamu pernah melihat Yelang menderita kerugian selama ini? Dia selalu memanfaatkan orang lain, dan kali ini tidak akan menjadi pengecualian. Sudah jelas bahwa Yelang sudah memikirkan semuanya, itulah sebabnya dia membuat taruhan seperti itu. Saya menduga bahwa meskipun Yelang sekarang berada di alam langit, dia mampu mengalahkan dewa domain teratas dan dapat menggosok makhluk tertinggi yang tidak menggunakan hukum tertinggi di tanah. Kalau tidak, aku tidak akan bertindak seperti ini dan sengaja membuat marah Meteor Supreme. Lin Youchu sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Yelang. Dia tahu dalam hatinya bahwa Yelang tidak akan pernah mencari masalah. Aku menantikan adegan di mana Yelang menekan makhluk-makhluk tertinggi ini ke lantai dan menggosok mereka. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh makhluk-makhluk yang telah keluar dari jalan tertinggi, kamu juga bisa mempermalukan mereka dengan parah dan membuat mereka kehilangan muka. Aku akan menghadapi pertempuran hidup dan mati ini. Yelang menjawab dengan lantang ke arah gulungan besi surgawi di tangan Yelan. Dalam sekejap, kehendak surga turun dari langit 9 lapis. Seperti arena pertarungan yang menutupi sebagian besar istana langit 9 lapis. Cegah badai menyebar. Itu juga mencegah perang ini menghancurkan istana kekaisaran. Kembalikan hidup Xinghai saya. Meteor Supreme seperti kuda liar yang lepas dari kendalinya. Cahaya terpancar dari tubuhnya. Seperti meteor sungguhan yang melesat ke arah posisi Yelang dengan kecepatan tinggi. Ketika dia mengangkat tangannya, sejumlah bintang yang halus muncul di depannya. Itu tampak seperti titik, tetapi sebenarnya itu adalah garis tipis yang terbuat dari bintang-bintang. Ketika mendekati Yelang, tiba-tiba meningkat ratusan ribu kali lipat. Dan kemudian energi di antara mereka saling melengkapi. Bintang-bintang yang berkedip ketika energi mereka meluas hingga ekstrim tiba-tiba. Retakan muncul dan kemudian meledak dalam sekejap. Ledakan dahsyat terjadi di dalam kehendak surga dan manusia.
Energi mengerikan itu akan lebih dari 2 kali lipat ukuran seluruh arena pertarungan. Hampir menyapu seluruh 9 langit. Yang Maha Kuasa dan sekelompok Dewa Domain yang berada dalam pengasingan menjadi khawatir dan datang untuk menonton. Anak baik, kau benar-benar heroik. Kau bahkan berani menantang Yang Maha Kuasa. Dengan membunuh Dewa Wilayah Laut Bintang, dia memaksa Meteor Supreme untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Gerakan ini, Great Silence, sudah terkenal sebelum Liu Xing mencapai posisi Supreme. Aku tidak menyangka bahwa hari ini menghadapi alam Changqiong. Dia benar-benar akan menggunakannya hanya dengan mengangkat tangannya. Untuk menjadi begitu arogan, kamu pasti memiliki kepercayaan diri. Mustahil bagimu untuk mati semudah itu. Aku sebenarnya sangat penasaran apakah Ye Lang bisa menekan kaum radikal. Beberapa makhluk tertinggi yang berselisih dengan kaum radikal datang untuk menonton kesenangan itu. Meskipun dia tahu harapannya tipis, dia masih ingin melihat alam langit mengalahkan Yang Maha Kuasa. Energi maniak mereda. Arena pertarungan kembali ke keadaan semula lagi. Ye Lang, yang berada di tengah keheningan besar berpakaian compang camping dengan rambut hitam beterbangan liar. Lumayan, kau pantas menjadi Yang Maha Agung. Wajar saja kau memiliki kekuatan seperti itu. Saat Ye Lang menghunus pedang pembunuh Zun, dia mengangguk setuju. Itu saja. Tanpa menggunakan hukum tertinggi, akan sangat sulit bagi Meteor Supreme untuk membunuhnya, dan akan lebih sulit lagi untuk menyakitinya. Ternyata itu jebakan. Sekarang selusin pemimpin tertinggi radikal ini semuanya terperangkap dalam toples. Ye Lang telah mengungkapkan warna aslinya dan tidak lagi berpura-pura. Apa yang dia inginkan adalah mengalahkan yang tertinggi. Bunuh para pemimpin tertinggi radikal ini dan buat mereka ketakutan setengah mati. Biarkan seluruh faksi radikal merasakan sakitnya. Bagaimana mungkin dia rela memasang jebakan untuk balas dendam setelah sebulan dan hanya membunuh 1 atau 2 makhluk tertinggi? Bas bas bas. Pedang pembunuh Zun di tangan Ye Lang mengeluarkan suara mendengung. Seolah merasakan panggilan pedang penghancur, si kepala gendut lari dari sisi Xiao Xiu di kehampaan dengan keempat anggota tubuhnya berlari liar. Segera, dia melintasi belenggu ruang dan waktu dan tiba di sisi Ye Lang yang terikat. Mengambang di atas kepalanya cahaya putih menyilaukan mulai bersinar. Itu jatuh di kepala Ye Lang dan melilit tubuhnya. Jejak pedang penghancur sunyi muncul sekali lagi. Dipresentasikan di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Meskipun jalan ini sudah lama penuh lubang dan kehilangan sumber vitalitasnya. Namun, unta kurus lebih besar dari kuda. Itu adalah wasiat asli dari leluhur pedang. Bagaimana mungkin Yang Maha Tinggi yang tidak menggunakan hukum tertinggi dapat menahannya? Pedang pembelah surga. Ye Lang memegang gagang pedang penghancur di tangan kanannya dan bergegas maju untuk sementara waktu. Meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Gunakan inersia paling dasar dan potong dengan satu tebasan. Niat pedang yang menyilaukan seolah-olah telah membelah seluruh langit 9 lapis menjadi 2. Awan retak dan ruang terkoyak oleh cahaya pedang. Itu terbang lurus ke arah tubuh Meteor Supreme. Seperti memotong tahu dengan pisau, tubuh Meteor Supreme terbelah menjadi 2 dari tengah. Dan potongannya sehalus cermin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa aku kalah? Mulut Meteor Supreme terbelah menjadi 2 bersama dengan tubuhnya. Separuh tubuh itu mengucapkan kata-kata yang berbeda, tetapi hal yang sama adalah keengganan dan ketidakpercayaan yang sama. Dia ingin membalas dendam atas putrinya tercinta dan bersumpah di hadapan kehendak surga untuk tidak menggunakan hukum tertinggi. Dia bahkan memikirkannya, dia mungkin kehilangan muka dan ditekan oleh Ye Lang. Oleh karena itu, dia membiarkan sekelompok pemimpin tertinggi radikal bergabung dengannya dalam menindas yang kecil dengan kekuatan mereka dan yang sedikit dengan jumlah mereka. Abaikan identitas dan rasa malu. Dia hanya ingin membalas dendam atas putrinya tercinta. Dia tidak pernah menyangka ini karena dia memiliki jalan tertinggi sebagai kartu truf yang solid. Suatu hari dia benar-benar akan mati di tangan seseorang di alam langit. Bahkan jika dia menggunakan metode tertinggi, pedang pembunuh surga ini sudah cukup untuk melukainya parah. Atau mungkin membunuhnya. Mengapa kamu ingin menang dengan curang? Sebagai makhluk tertinggi, Meteor Supreme benar-benar bangga. Sebelum kejadian, dia menatap Ye Lang dan bertanya dengan curiga, kenapa kamu bisa mengalahkan Yang Maha Kuasa? Tetapi kamu ingin aku menekan hukum tertinggi? Jika dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa seperti itu, ini pasti akan disajikan dalam posisi yang paling kuat. Dengan kehormatan dan martabat. Dia menentang Yang Maha Kuasa. Dia tidak mengerti mengapa Ye Lang memintanya untuk melarang dirinya sendiri menggunakan hukum tertinggi. Snap. Di atas kepala Meteor Supreme. Sebuah jalan agung yang luas, megah, dan kuno muncul. Langit bertaburan bintang dan bersinar dengan warna-warni. Yang benar-benar sangat indah. Namun cahaya bintang yang mengalir bukanlah visi dari jalan tertinggi melainkan retakan. Menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Disertai dengan suara retakan yang padat. Jalan tertinggi Meteor Supreme runtuh di Istana Langit 9 lapis di depan sekelompok jenius dan Supreme dan menghilang ke udara bersama angin. Bersama dengan tubuh Meteor Supreme mereka musnah. Jalan menuju Supreme runtuh dan Supreme jatuh sepenuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Mati. Meteor Supreme sudah mati. Apa yang sebenarnya? Mengapa alam langit bisa mengalahkan makhluk tertinggi? Ye Lang, bagaimana kamu memobilisasi Great Dao of the Sword yang sudah punah? Semua orang mempertanyakan dan mengajukan pertanyaan mencurigakan. Tidak bisa memahami situasinya. Aku tidak tahu bagaimana Ye Lang berhasil mencapai prestasi mengalahkan Supreme. Terlebih lagi, aku tidak mengerti mengapa jalan pedang agung yang sudah punah akan muncul kembali.
Belum lagi para Supreme radikal di arena pertarungan, bahkan Virisun Supreme dan yang lainnya semua bingung. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Lang mungkin tidak dapat menekan yang tertinggi yang menggunakan hukum tertinggi. Langkah ini dimaksudkan untuk menamparkan wajah kaum radikal. Beri kaum konservatif kesempatan untuk menyelamatkan muka dan mendapatkan kembali posisi mereka. Tetapi mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Ye Lang benar-benar dapat mengalahkan Supreme. Bunuh Meteor Supreme dan musnahkan Supreme Lord. Bab 1746 tidak bisa melawan 10 dengan 1. Malapetaka kaum radikal akhirnya tiba kali ini. Ye Lang menatap Meteor Supreme yang jatuh dengan emosi. Sebelumnya dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan mengeluh kepada para dewa, ingin menghukum berat kaum radikal. Namun hasilnya adalah kaum radikal telah menarik garis yang jelas sebelumnya. Hal ini membuat tindakan ketiga raksasa tersebut terlepas dari seluruh faksi radikal. Tidak ada makhluk tertinggi radikal yang dihukum. Dia sangat ingin tahu sebelumnya mengapa Ye Lang yang paling menjadi sasaran tetap diam dan bahkan tidak menyebarkan berita negatif apapun tentang kaum radikal di istana kekaisaran Xuanyu. Baru setelah Ye Lang menghubunginya secara diam-diam, dia tahu tujuan sebenarnya Ye Lang. Apa yang Ye Lang tidak pernah inginkan adalah agar para radikal dihukum. Sebaliknya, kami ingin menakut-nakuti seluruh faksi radikal dan bahkan menghancurkan mereka. Di arena pertarungan, Tian Luo Supreme menyaksikan meteor jatuh dengan mata kepalanya sendiri. Dan merasa ngeri, dia berkata kepada teman-teman dekatnya dengan suara berat, anak ini sangat jahat. Kita harus ingat untuk tidak melewatkan kesempatan besar ini. Itu harus dimusnahkan di bawah kehendak para dewa. Jika tidak, apalagi di masa depan, paling lama dalam 100 tahun. Anak laki-laki ini tidak akan menjadi seseorang yang bisa kita lawan. Untuk bisa membunuh Yang Mulia Tian Luolet sendirian 100 tahun bahkan jika Ye Lang diberi waktu 10 tahun. Bahkan Tian Luo Supreme tidak berpikir bahwa dia bisa bersaing dengannya dengan menggunakan hukum tertinggi. 10 tahun mungkin tampak seperti waktu yang lama bagi orang biasa, tetapi bagi makhluk tertinggi itu hanyalah sekejap mata. Perubahan status itu tidak dapat diterima oleh mereka. Bahaya harus diberantas sejak awal. Serangan itu sangat brilian sehingga bahkan Ye Lang tidak mungkin bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Bunuh dia. Radikal tertinggi tidak ragu atau menunjukkan rasa takut. Tian Luo Supreme berada di depan dan bergegas ke depan. Makhluk tertinggi ini telah berjalan 9.000 mil di jalan menuju supremasi. Kita harus benar-benar menghancurkan rintangan yang menghalangi jalan faksi-faksi. Supreme Lord telah berjalan 9.000 mil dan jauh lebih kuat dari Giant Spirit Supreme. Ye Lang memandang Tian Luo Supreme yang perkasa dan berseru, sayang sekali kamu tidak bisa lagi menggunakan hukum Supreme di bawah kehendak para dewa. Tidak menggunakan hukum Supreme sama dengan menghancurkan lengan sendiri bagi Supreme. Dia tiba-tiba berubah menjadi naga sungguhan yang bersinar dengan cahaya keemasan. Kelima cakar itu mengulur dengan ganas ke arah Tian Luo Supreme. Membawa kekuatan langit dan bumi. Itu hanya teknik sihir naga sejati. Jika kamu ingin mengalahkan Yang Maha Kuasa, kamu tidak bisa mengandalkan trik sulap untuk mencapai kekuatan seperti itu. Meledak untukku. Susunan sihir besar terbentang di sekeliling Tian Luo Agung. Membentang sejauh puluhan juta mil. Semuanya adalah formasi serangan paling kuat yang cukup untuk menghancurkan formasi pertahanan kekuatan besar. Suara dengung bergema di seluruh langit dan bumi. Sebuah bentrokan dahsyat dengan sihir naga sejati. Snap. Hanya dengan sentuhan ringan, susunan sihir raksasa itu runtuh dalam sekejap. Formasi besar yang dibentuk dengan esensi dan darah hancur dan Tian Luo Agung menderita luka yang sangat serius. Dia menatap antek-antek naga asli dengan mata merah. Dengan teknik naga sejati dan esensi dari Dao Agung Pedang, Ye Lang benar-benar monster. Teknik sihir dan jalan agung ini sama sekali tidak terhubung, namun dapat digunakan dengan bebas dan mudah. Bahkan Si Hao dari Istana Abadi Huangzu tidak memiliki bakat bertempur seperti itu. Supreme konservatif yang menyaksikan pertempuran itu melihat gerakan Ye Lang dan menyadari bahwa dia telah mengintegrasikan jalan agung dan sihir. Mereka semua kagum dan terkejut dengan bakat bertarung Ye Lang yang mengerikan. Sayang sekali, kamu tidak bisa menggunakan hukum tertinggi lah. Kalau tidak, aku benar-benar bukan tandinganmu. Ye Lang, dalam wujud naga sejati, terus menekan Tian Luo Supreme. Seperti menendang bola. Dia tiba-tiba menendangnya ribuan mil jauhnya. Dengan ayunan ekornya, ia muncul di jalur tempat Tian Luo Supreme terbang mundur dan memukulnya dengan raungan naga lagi. Tian Luo Supreme seperti memegang plastisin yang memungkinkannya untuk memanipulasinya sesuka hati. Luka terus muncul dan darah menyembur dari mulutnya. Tanpa bisa menggunakan hukum tertinggi. Dia hanya bisa menerima pukulan. Dipukuli membuatku merasa sedih, menyesal, dan kesal. Aku benci diriku sendiri karena mendengarkan omong kosong Meteor Supreme dan menyetujui taruhan ini. Sampai makhluk tertinggi radikal lain menyerang Ye Lang dari belakang, mencoba memenggal kepala naganya. Aku hanya menggodamu, tetapi kamu menanggapinya dengan serius. Sihir naga sejati emas meledak, dan Ye Lang mendapatkan kembali wujud manusianya. Di atas kepalanya, kepala gendut selalu menemukan jalur pedang pemusnahan. Ini memungkinkan Ye Lang untuk memobilisasi kehendak tak bertuan dari leluhur pedang kapan saja. Kehendak leluhur pedang 6 benang melekat pada pedang penghancur. Sebuah pisau diayunkan keluar. Cahaya putih yang menyilaukan memenuhi langit dan bumi. Aku tidak bisa melihat apapun. Ketika cahaya putih memudar, muncul makhluk tertinggi radikal lainnya yang telah berjalan ribuan mil jauhnya, bersama dengan jalan tertinggi. Ye Lang benar-benar hancur lebur. Kamu benar-benar mampu mengerahkan kekuatan sebesar itu. Apa kau bercanda?
Tian Luo Supreme menyeka darah dari sudut mulutnya. Bola matanya melotot, garis-garis darah melingkar dan dia meraung marah. Kamu ketahuan. Yelang tidak menyembunyikannya dan mengangguk sambil tersenyum. Betapa absurdnya bagi makhluk tertinggi keberadaan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh miliaran kultivator untuk dikalahkan oleh orang seperti saya yang berada di alam langit. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu dan bahwa aku perlu bertarung denganmu, tapi kamu tidak tahu bahwa semua ini hanyalah aku yang bermain-main denganmu seperti seekor kucing yang suka menggoda tikus sebelum memakannya. Itu menyenangkan. Tidak ada yang lebih membunuh dan memilukan dari ini. Kata-kata Yelang membuat Tian Luo Supreme sangat marah hingga darah menyembur keluar dari mulutnya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Yelang mencibir. Silakan. Dia menghabiskan sebulan untuk memasang jebakan ini. Bagaimana mungkin itu terjadi hanya membunuh satu atau dua makhluk tertinggi? Biarkan Lin Youchu menghasut kebencian, biarkan Yelan bekerja sama dengan kehendak langit, dan biarkan para penguasa radikal ini dengan teguh percaya bahwa tidak akan ada kekuatan eksternal lain yang menghalangi mereka. Akhirnya, dia dengan marah membunuh Dewa Laut Bintang di depan Meteor Supreme. Penyergapan diatur dengan lancar dan mulus dengan petunjuk halus. Bukankah tujuannya hanya untuk membuat para Supreme ini berpikir bahwa jalan menuju Supreme tidak bisa dihancurkan? Terjun ke dalam perangkap bersama dengan Meteor Supreme. Bukankah dia melakukan ini hanya untuk membunuh seseorang demi kesenangan? Sama seperti pertanyaan yang diajukan Meteor Supreme sebelum kematiannya. Dia melakukan semua ini bukan untuk mencegah yang tertinggi radikal terhalang oleh kekuatan eksternal. Sebaliknya, biarkan dia sendiri dan tidak diganggu oleh kekuatan eksternal. Kalau tidak, bahkan jika dia cukup kuat untuk mengalahkan Yang Maha Tinggi, berapa banyak yang bisa dia bunuh di istana Kaisar Xuan Yu? Aku khawatir jika aku membunuh satu, yang lain akan datang membantu. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bagaimana dia bisa melawan 10 orang sendirian? Tentu saja, 10 ini mengacu pada 10 makhluk tertinggi. Dan di medan pertempuran, kehendak langit dan manusia ini, makhluk tertinggi yang tidak menggunakan hukum tertinggi tidak lebih dari mainan di matanya. Dapat dibunuh sesuka hati. Kamu berjalan 9.000 mil dan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Kamu bisa saja terus makmur. Tetapi kamu memilih untuk berjalan ke dalam perangkap atas inisiatif. Mungkin kamu harus menyalahkan Meteor Supreme, tetapi sayangnya dia telah jatuh. Tidak masalah, aku akan segera membawamu untuk menemuinya. Yelang telah kehilangan kesabarannya terhadap sarkasme membunuh itu. Di antara lebih dari 10 makhluk tertinggi ini, Tian Luo adalah yang paling kuat. Bahkan De Tian Luo pun tidak bisa membangkitkan minatnya. Akan lebih baik untuk menyelesaikannya sesegera mungkin dan kembali untuk mengunjungi Thomas Spiral Agung Lin Youchu. Bab 1747 Dewa Guntur muncul. Dengan kerjasama Yelang dan si kepala gendut. Sekali lagi pedang pembunuh surga ditebaskan, dan langit dan bumi retak. Tian Luo Supreme. Siapa yang telah berjalan 9.000 mil di jalan menuju kehendak tertinggi akan mencapai eksistensi 10.000 mil. Dalam posisi yang sangat dirugikan. Jalan tertinggi dihancurkan olehnya. Tubuh Dao bersama dengan jalan tertinggi memungkinkan asal mula Dao pedang menembus inti hukum tertinggi dan menghancurkannya sepenuhnya, mengakibatkan kematian tubuh dan hilangnya Dao. Selusin atau lebih makhluk tertinggi yang tersisa bahkan tidak bisa mendapatkan waktu sesaat pun di depan Yelang. Makhluk-makhluk tertinggi ini yang tidak dapat menggunakan hukum tertinggi hanya 3 hingga 5 kali lebih kuat dari Dewa Domain teratas. Bagaimana seseorang dapat bertahan menghadapi kehendak pendekar pedang? Setelah membunuh 13 makhluk tertinggi berturut-turut, arena pertarungan yang diselimuti oleh kehendak langit dan manusia mulai menghilang. Istana 9 lapis langit muncul di depan mata semua orang lagi. Bahkan sehelai rumput pun tidak hancur. Namun, 13 makhluk tertinggi radikal yang telah jatuh benar-benar menghilang dalam debu sejarah bersama dengan angin sepoi-sepoi. Mungkin seseorang akan menyebutkannya lagi di masa depan. Namun, apa yang disebutkan jelas bukan kehebatan dan kekuatan makhluk-makhluk tertinggi ini, melainkan fakta bahwa mereka total 13 orang. Pernah menyebabkan alam langit melakukan perlawanan. Menjadi papan latar belakang Yelang. Kenapa kamu melamun? Yelang mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Lin Youchu dan Mu Yuyan. Lin Youchu menggelengkan kepalanya dan dia membuka tangannya melemparkan dirinya ke pelukan Yelang dan memeluknya erat-erat. Dia mendekatkan tangannya ke telinganya dan meniupkan udara panas. Yelang, kau benar-benar luar biasa, kau pantas menjadi laki-lakiku. Lin Youchu, aku tahu kamu tidak akan menderita kerugian apapun dan tidak akan dikalahkan oleh kaum supremis radikal ini. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu dapat sepenuhnya menghancurkan jalan menuju Yang Maha Tinggi dan benar-benar menghapus Yang Maha Tinggi. Kekuatan tempurmu luar biasa di seluruh dunia Xuan Huang. Kamu unik dan tidak ada duanya. Aku telah menarik begitu banyak kebencian untukmu, membuat makhluk-makhluk tertinggi ini jatuh ke dalam perangkapmu. Apapun itu, kamu harus menghadiahiku dan biarkan aku melihat seseorang yang lebih kuat. Ketika Lin Youchu berada di bintang biru, dia sangat pintar dan cerdas. Sebagai bagian dari jebakan, dia dengan cepat melihat maksud Yelang. Mengetahui bahwa dia telah banyak membantunya, dia mengambil pujian untuk dirinya sendiri dan meminta hadiah. Dia ingin melihat apakah Yelang masih bertalenta dalam aspek lain seperti sebelumnya. Yelang sangat kuat, dia tidak menyangkalnya. Namun, selama bertahun-tahun, saya telah mempelajarinya dengan cermat dan tekun bersama Mu Yuyan. Dia telah menemukan begitu banyak trik. Dia ingin membuktikan melalui contoh Yelang bahwa tidak ada ladang yang tidak bisa dibajak, hanya sapi yang tidak bisa diperah sampai mati. Aku selalu merasa bahwa semuanya tidak bisa. Mu Yuyan berdiri di samping tampak khawatir. Setelah menghabiskan beberapa waktu di kamp radikal, dia belajar banyak.
Diketahui bahwa mereka yang muncul bukanlah seluruh kekuatan tempur kaum radikal. Sebanyak 13 makhluk tertinggi jatuh. Kemanapun Anda melihat, Anda akan melihat berita yang menggemparkan. Karena radikal sama dengan memotong lengan mereka sendiri. Bagaimana aku bisa menelan penghinaan besar ini? Kalian berdua pintar, tetapi tidak mempertimbangkan konsekuensinya sementara yang lain dapat membayangkan kemungkinan apapun. Kalian memang cocok menjadi sahabat dan dapat saling melengkapi. Ye Lang memandang Mu Yuyan dan Lin Youchu. Sepasang saudara perempuan yang hampir tidak terpisahkan dan merasa sangat tersentuh. Dia juga tidak pergi, hanya menunggu. Menunggu murka kaum radikal. Ye Lang. Tiba-tiba ada ledakan keras di langit ke-9. Hukum tertinggi yang menakutkan itu seperti energi spiritual langit dan bumi yang menembus setiap pori-pori. Mereka mulai bergegas menuju tubuh Ye Lang dengan panik. Aku ingin menghancurkannya berkeping-keping. Energi mengerikan ini begitu kuat sehingga Ye Lang hanya merasakannya dari pemilik makam besar di area terlarang. Dia tidak bisa menandinginya. Itu adalah eksistensi yang cukup kuat untuk ditekan oleh leluhur pedang. Langit dan manusia. Siapa yang berani menyakiti Ye Lang? Ye Lang memanggil gulungan besi surgawi di tangannya. Itu berubah menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan yang melindungi tubuh Ye Lang. Mu Yuyan dan Lin Youchu. Jangan biarkan hukum tertinggi mengikis ketiga orang itu. Kasihanilah para jenius dan makhluk tertinggi yang menonton dari pinggir lapangan. Di bawah gemuruh. Bahkan jika seseorang tidak menjadi sasaran, seseorang akan menderita luka serius, berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya, dan jantung serta hatinya bergetar hebat. Ini adalah Dewa Guntur. Ini Lei Sun yang radikal. Dia telah bertapa selama puluhan juta tahun dan hari ini dia benar-benar keluar. Apakah kamu di sini untuk membunuh? Makhluk-makhluk tertinggi yang memiliki istana di 9 langit semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Penguasa Guntur ini sudah melakukan perjalanan 23,000 mil di jalan menuju supremasi puluhan juta tahun yang lalu. Setelah mengasingkan diri selama puluhan juta tahun, dia pasti sudah naik ke surga sekarang. Jika Anda berjalan 30.000 mil di jalan tertinggi, kamu bisa disebut sebagai makhluk surgawi tertinggi. Di mata semua orang, Dewa Guntur ini pasti makhluk tertinggi di antara para dewa. Makhluk tertinggi kuno ini terbangun dengan kaget. Dapat dilihat bahwa tindakan Ye Lang membunuh 13 makhluk tertinggi berturut-turut merupakan pukulan berat bagi kaum radikal. Geldo, apakah kamu pikir selembar gulungan besi sudah cukup untuk menghalangi kekuatan dewa ini? Guntur menggelegar sejauh miliaran mil. Dan seluruh istana 9 langit diselimuti lautan guntur. Di lautan guntur ini, baik guntur ilahi kekacauan maupun guntur ilahi langit ungu hadir. Namun, lapisan-lapisan guntur ini memanas, Chaos Divine Thunder dan Purple Sky Divine Thunder tidak memiliki kesadaran independen. Di sini bersama Raja Guntur. Dia adalah satu-satunya penguasa lautan guntur ini. Bahkan jika Chaos Divine Thunder digunakan untuk mengalahkan Ye Lang, tidak akan ada kemungkinan kecelakaan apapun. Ye Lang memegang Heavenly Iron Scroll di tangannya. Matanya yang indah penuh dengan tekad tanpa sedikit pun konsesi, dan berdebat dengan Thunder Lord. Pertempuran hidup dan mati ini disetujui oleh kehendak makhluk surgawi, dan hidup dan mati adalah tanggung jawabmu sendiri. Ye Lang tidak melakukan kesalahan apapun, dan bahkan kamu tidak dapat menentang kehendak makhluk surgawi. Dia kagum pada keterampilan Ye Lang dan merasa bahwa pembunuhannya terhadap 13 makhluk tertinggi berturut-turut memang terlalu berat untuk diterima oleh kaum radikal. Tetapi hanya kaum radikal yang tidak dapat menerimanya. Sebagai seorang sentris, dia langsung setuju. Dari perspektif publik, makhluk tertinggi radikal ini berkolusi dengan makhluk di zona terlarang dan pantas dihukum mati. Dia tidak akan membiarkan Ye Lang terluka. Secara pribadi, dia bisa melarikan diri dari area terlarang karena penyelamatan Ye Lang. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Dia berutang nyawa pada Ye Lang, dan dia tidak akan pernah membiarkan penyelamatnya mati di depannya. Gulungan besi surgawi membentuk penghalang yang melindungi Ye Lang dan dua lainnya. Bahkan jika puluhan makhluk tertinggi menyerang bersama menggunakan metode tertinggi, mereka tidak dapat menembusnya. Benda ini sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Kau benar-benar berpikir bahwa gulungan besi biasa bisa menghentikanku. Lei Zun mencibir dengan nada menghina. Kilatan petir kecil setipis ular perak turun dari lautan guntur yang bergemuruh. Seperti benda tumpul menghantam sudut tajam kaca tempel. Retak. Penghalang yang dibentuk oleh kehendak langit dan manusia benar-benar hancur di depan semua orang dan berubah menjadi ketiadaan. Gulungan besi surgawi di tangan Ye Lang tiba-tiba meledak dan hancur menjadi bubuk. Lei Zun telah dipromosikan menjadi makhluk celestial. Bahkan gulungan besi manusia surgawi pun hancur. Istana kekaisaranku telah mendapatkan makhluk surgawi lainnya. Sayang sekali Ye Lang memprovokasi Lei Zun untuk keluar dari pengasingan. Aku khawatir dia harus membayarnya dengan nyawanya. Langit 9 lapis berubah menjadi lautan guntur yang bergelombang. Sepasang pupil yang tampak seperti mata Tuhan yang mengandung segala jenis guntur antara langit dan bumi. Menatap Ye Lang dengan tenang membuat orang merasa dingin seluruh tubuh. Bab 1748 Kekacauan di Zona Terlarang Istana Huangzu 2 dalam 1. Thunder Lord ini adalah istana Kaisar Xuan Yu. Kehendak para dewa tidak bisa diabaikan. Pertempuran yang menentukan ini dilakukan dengan izin para dewa. Jika Anda berani menyakiti Ye Lang, Anda akan menanggung akibatnya sendiri. Ye Lang marah. Bahkan gulungan besi surga dan manusia pun hancur berkeping-keping. Di depan Lei Zun, tidak peduli seberapa kuat Ye Lang. Dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya.
Di mata Ye Lang bukan hanya harapan istana kekaisaran Xuan Yu, tetapi juga berkah dari seluruh dunia Xuan Huang. Dengan adanya Ye Lang, dunia Xuan Huang akan memiliki generasi pemimpin muda. Rasanya seperti memiliki harapan. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat harapan ini dimusnahkan oleh Dewa Guntur. Bunuh 18 makhluk tertinggi dari faksi, menghina reputasi saya sebagai seorang radikal. Jika kita tidak memberikan penjelasan untuk dendam semacam ini, bagaimana kita bisa meredakan kemarahan publik? Di lautan guntur, mata Tuhan bertanya dengan dingin. Ye Lang mengerutkan kening. Bahkan jika dia tidak berpikir Ye Lang telah melakukan kesalahan apapun dalam perjalanan ini. Namun pihak lain terlalu kuat dan bahkan para dewa tidak muncul untuk menghentikan mereka. Dia hanya bisa menatap Ye Lang memohon berharap bahwa dia akan menyerah dan mengakui kesalahannya. Semua mata tertuju pada Ye Lang. Lei Zun sudah mengalah. Mungkin jika dia hanya meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan berhenti menjadi musuh kaum radikal, Noid akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Mahkamah Agung Konservatif secara diam-diam mengirim pesan untuk mengingatkannya. Dan Mu Yuyan serta Lin Youchu juga membujuknya bahwa selama dia memiliki gunung hijaunya, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki kayu bakar. Namun, Ye Lang menutup mata terhadap hal itu. Aku hanya tidak ingin menundukkan kepala. Bahkan di depan semua orang, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap langsung ke mata langit, dan mencibir. Thunderlord, apakah kamu sehebat itu? Dari saat kamu muncul hingga sekarang, kamu bahkan mampu menghancurkan gulungan besi manusia surgawi. Jika Anda ingin membunuh saya mungkin itu tidak akan terlalu sulit. Tetapi dari awal hingga akhir Anda tidak menyakiti saya sama sekali. Apakah karena Anda sangat mencintai bakat atau Anda khawatir dan tidak berani benar-benar menjadi musuh istana kaisar? Hanya saja mereka mengandalkan fakta bahwa kaum radikal telah kehilangan lebih dari selusin makhluk tertinggi dan sangat marah mereka tahu bahwa para dewa tidak akan mengejar masalah ini. Jadi mereka mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menghancurkan gulungan besi surgawi dan menyelamatkan muka. Jika Anda benar-benar berani membunuh saya, mengapa Anda tidak berani melakukannya sekarang? Ye Lang sama sekali tidak menganggap serius Lei Zun yang radikal. Kaum radikal memiliki makhluk tertinggi kuno seperti Lei Zun, tetapi kaum konservatif jelas tidak memilikinya. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, Dewa Guntur ini tidak di sini untuk membunuhnya, tetapi untuk menekannya. Serang kelemahannya. Lucu sekali. Dia adalah penjahat besar, akan menjadi lelucon jika dia dikalahkan oleh kata-kata pihak lain. Kamu bukanlah putra takdir, mengapa kamu harus menanggung? Jika Lei Zun tidak yakin secara alami akan ada makhluk tertinggi kuno yang konservatif atau makhluk surgawi di belakang Ye Lang untuk melawannya. Ye Lang menepuk kepala bulat Fatih. Menguap dan berbalik dengan tatapan kosong. Dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kata-kata yang diucapkan sebelumnya seperti tamparan keras di wajah Lei Zun. Makhluk tertinggi kuno membuat pipinya terbakar kesakitan. Di laut guntur yang bergelombang, kilat terus menghilang dan meledak. Ledakan keras bergema di seluruh 9 langit. Lei Zun sangat marah. Pikirannya terungkap di depan umum, tamparan di wajah. Mendidih karena marah, tapi dia tetap tidak membunuhnya. Saat dia muncul, dia merasa tempat ini sedang dipindai oleh tatapan makhluk surgawi. Para dewa sedang mengawasi tempat ini, dan begitu dia bergerak untuk membunuh, mereka pasti akan menghentikannya. Dan dia masih bukan tandingan makhluk surgawi itu. Seperti yang Ye Lang katakan, dia berusaha menyelamatkan muka. Sayangnya, setelah diekspos, dia tidak hanya gagal mendapatkan apapun tetapi menderita penghinaan dari Ye Lang. Ye Lang, bukankah buruk bagi kita untuk menjadi begitu sombong? Tidak peduli apapun, bahwa Dewa Guntur itu mungkin adalah makhluk langit dan berada di luar kekuatan kita untuk bersaing dengannya saat ini. Lin Youchu memperingatkan dengan ketakutan yang masih ada. Memang benar bahwa dia bisa menimbulkan masalah. Tetapi dia tahu persis siapa yang sedang dia buat masalah. Dia hampir tidak pernah menjadi musuh dari tingkat tertinggi. Ketika dia melihat Ye Lang He mengusap wajah Lei Zun, yang mungkin adalah makhluk langit di lantai dan merasa sangat ketakutan. Mereka khawatir pihak lain akan sangat marah dan mengambil tindakan langsung untuk menghapus tanda mereka dari sungai takdir yang panjang. Mereka semua adalah musuh, dan mereka telah menjadi musuh jika mengakui kesalahan dapat menyelesaikan masalah. Dendam antara kaum konservatif dan radikal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tidak akan berlanjut. Ye Lang melihatnya dengan jelas dan mengungkapkan pendapatnya dengan sinis. Jika kita ingin menyelesaikan kebencian, hanya ada dua kemungkinan, entah aku yang hidup atau kaum radikal yang mati. Lin Youchu bergumam pelan. Bukankah itu logika yang sama? Apalagi? Mu Yuyan memutar matanya ke arah Lin Youchu dengan kesal. Seluruh istana 9 tingkat surga terjun ke dalam suasana yang hikmat. Semua orang menunggu langkah Lei Zun selanjutnya. Saya tidak tahu apakah Lei Zun ingin menekan Ye Lang atau memilih untuk pergi. Pada saat kritis ini, istana 9 tingkat surga menyambut pengunjung kelas berat yang tak terduga. Makhluk tertinggi kuno dari istana abadi Huangzu melintasi perbatasan. Agung dan megah. Aura agung memaksa mundur hampir setengah dari lautan guntur di istana langit 9 lapis. Makhluk tertinggi kuno dari istana abadi Huangzu memandang Lei Zun yang murka dari kejauhan dan memperingatkan, Lei Zun, dunia Xuan Huang saat ini tidak lagi sedamai dulu. Orang-orang seperti Ye Lang yang memiliki penampilan iblis adalah harapan dunia Xuan Huang. Anda tidak boleh menindas mereka di sini. Jangan sebutkan bahwa istana kekaisaran Xuan Yu tidak akan setuju. Bahkan istana immortal Huangzuku tidak akan membiarkanmu mempersulit dia. Lei Zun berteriak dengan marah dan lautan guntur bergulung, bifang.
Kamu sangat arogan. Kamu hanyalah seekor burung, dan kamu berani ikut campur dalam urusan pribadi Istana Kekaisaran Xuan Yuku. Dia marah, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskan. Siapa yang menyangka bahwa makhluk setengah langkah celestial dari Istana Immortal Huangzu ini? Apakah dia juga akan tiba-tiba muncul dan berbicara untuk, aku ingin melampiaskan amarahku padanya. Dewa Guntur, aku ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan makhluk surgawi di Istana Kekaisaran hari ini, jadi aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Kalau tidak, itu hanya akan membuang tenaga kita dengan sia-sia. Bifang Agung adalah binatang suci sejati. Dia telah dipromosikan menjadi yang maha tinggi sebelum pembentukan dunia Xuan Huang. Sekarang dia telah menjadi makhluk setengah langkah celestial. Kekuatannya tidak jauh lebih rendah dari Lei Zun. Dia biasanya memiliki temperamen yang panas dan tidak berniat untuk berdebat dengan Lei Zun. Dia hanya memberinya beberapa patah kata nasihat dan kemudian membubung ke langit. Pergi menemui makhluk surgawi di Istana Kekaisaran. Bagaimana mungkin makhluk tertinggi Istana Abadi Huangzu muncul di Istana Kaisar Xuan Yu dengan begitu berani? Melihat sosok Bifang Supreme, Ye Lang mengerutkan kening. Menurut informasi yang dia ketahui, Istana Dewa Huangzu dan Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Seberapa penting masalah yang mengharuskan Bifang tertinggi datang ke Istana Kekaisaran untuk melapor secara langsung? Krisis macam apa yang bisa membuat Bifang Supreme mengabaikan kemunduran sebelumnya ke Istana Abadi Huangzu dan menjaminnya di depan Lei Zun? Saya khawatir hanya jika sesuatu terjadi di area terlarang, Istana Abadi Huangzu dapat datang ke Istana Kekaisaran untuk meminta bantuan. Hanya butuh beberapa saat bagi Ye Lang untuk mengetahui alasan sebenarnya. Istana Kekaisaran Xuan Yu memiliki area terlarang yang ditekan dan Istana Abadi Huangzu tentu saja tidak terkecuali. Sebelumnya terdengar bahwa kecelakaan terjadi di area terlarang yang ditekan oleh Istana Abadi Huangzu. Jadi Si Hao dan yang lainnya memasuki area terlarang Istana Kekaisaran untuk percobaan. Sekarang setelah leluhur pedang telah jatuh, leluhur jahat yang ditekan di area terlarang juga telah dihancurkan. Aku khawatir situasi di area terlarang yang ditekan oleh Istana Immortal Huangzu bahkan lebih kritis. Situasinya mendesak. Kita tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini dengan yang tertinggi radikal. Mari kita kembali ke aula tertinggi es dan membuat rencana jangka panjang. Wajah Ye Lang tampak serius. Seolah-olah dia khawatir tentang kesulitan Istana Abadi Huangzu. Dia membawa Lin Youchu dan Mu Yuyan dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Merie, kamu benar-benar memiliki hati yang penuh cinta. Jika dia dipromosikan menjadi Supreme, dia harus dihormati sebagai cinta agung. Tebakannya benar. Bahkan Bifang Agung muncul secara langsung. Aku khawatir sesuatu telah terjadi pada area terlarang Istana Abadi Huangzu. Sekarang setelah leluhur pedang telah jatuh, kita tidak tahu seberapa gelisahnya makhluk-makhluk yang ditekan itu nantinya. Mereka akan segera melakukan serangan balik. Jika area terlarang ditembus, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia Xuan Huang, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Sekelompok pejabat tinggi dari Istana Kekaisaran yang sedang menonton kesenangan semuanya tergerak ketika mereka melihat sikap cemas Ye Lang. Ye Lang melihatnya dengan mata kepala sendiri dan itu pasti ada di hatinya. Dia tahu bahwa Ye Lang tampak tidak sinkron. Faktanya, ada intinya. Prioritas berbagai hal sangat jelas. Ketika dihadapkan dengan masalah-masalah besar seperti itu, kita akan membuat keputusan yang tepat. Bahkan jika dia bertingkah tidak konvensional, itu sudah cukup untuk membuatnya sedikit berkompromi. Penguasa Guntur, Anda adalah makhluk tertinggi kuno. Anda tahu betapa luasnya bencana itu. Anda harus tahu perseteruan mematikan antara dunia Xuan Huang saya dan makhluk-makhluk di daerah terlarang. Mereka yang dibunuh oleh Ye Lang adalah semua orang yang pantas dibunuh. Akan lebih baik jika Anda seperti dia. Pertimbangkan kepentingan dunia Xuan Huang dan berdiri teguh di sisi dunia Xuan Huang. Tetapi jika kamu berani menjadi musuh dunia Xuan Huang, jangan salahkan para dewa karena tidak kenal ampun. Ye Lang tidak takut pada siapapun di Istana Kekaisaran. Bahkan jika Lei Zun berani membunuh, Ye Lang He tidak berani memiliki sedikit pun niat membunuh terhadapnya. Menatap Lei Zun yang masih bergulat dengan wajahnya. Ye Lang dengan marah berteriak, jika kamu bisa seperti Ye Lang dan mempertimbangkan kepentingan dunia Xuan Huangku, kamu seharusnya tidak menjadi musuh Ye Lang. Kamu masih menghitung di sini.